Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz kelas 9 Salafiyah baik yang PA maupun PI. Sekarang Ustadz mengampu mata pelajaran Qiraatul Kutub. Kita fokuskan pada kitab usul fikih. Kitab usul fikih. Jadi sebelum belajar kitab fikih yang lain, kita belajar usul fikih juga. Nah, kita sekarang memakai kitab Syarah Al-Waraqat. Berikut kitabnya. Ini udah ada kitabnya. Jadi bisa belinya di toko kitab maupun itu di Bukit Tinggi atau tempatnya lain, atau mungkin kitab warisan punya kakek-kakeknya atau punya abangnya atau punya orang tuanya barangkali, atau punya kerabatnya yang lain, atau mau beli juga nggak apa-apa. Udah banyak, bisa mudah didapati setiap toko kitab tuh biasanya ada tuh. Tanya aja kitab Warqat, kitab usul fikih. Nah, pengarang kitab ini adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati, ya. Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati. Kita langsung masuk pembahasan pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma ba'du fahadhihi waraqatun qalilatun. Ya, ini. Kita bacanya di luar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun setelah itu maka ini adalah beberapa lembaran yang sedikit. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi, yang mencakup pengetahuan beberapa fasal dari usul fikih. Yantafi'u biha lil mubtadi wa ghairihi, yang dapat bermanfaat dengan lembaran yang tipis, yang kecil itu bagi orang yang baru mulai belajar dan orang yang lain, mungkin orang-orang yang sudah expert, ya, orang yang sudah jadi guru juga perlu kitab ini sebenarnya. Tadi ini seperti kita, orang-orang yang baru belajar, wawairihi, dan orang-orang yang lain. Lanjut. Wadzalika ay lafdhu usulil fiqhi muallafun min juz'aini mufradaini minal ifradil muqabili litarkibi lal jam'i wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Yang demikian itu artinya lafaz usul fikih disusun dari dua buah juzuk, ya. Jadi dua buah bagian yang berbentuk mufrad, ya, dua buah bagian yang mufrad, yaitu dari tunggal yang merupakan lawan dari tersusun. Jadi tunggal dan tersusun itu berlawanan. Nah, bukan lawan dari jamak. Jamak itu artinya perkumpulan beberapa yang tunggal. Nah, jadi yang dimaksudkan mufrad di sini adalah mufrad yang lawannya adalah jamak, bukan mufrad yang lawannya adalah tersusun, bukan jamak. Gitu. Mufrad itu kan ada lawannya. Kalau tunggal lawannya jamak, bukan itu yang dimaksud, tapi lawan mufrad di sini adalah tersusun. Nah, lanjut. Wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Sesuatu yang tersusun dapat diketahui dengan mengetahui apa yang disusun darinya. Jadi bahan-bahan yang disusun, ya. Sebuah susunan dapat kita ketahui apabila kita mengetahui apa saja bahan penyusunannya. Itu kalau kita mau bikin roti, kita harus tahu apa itu tepung, apa itu gula, apa itu telur. Kita harus tahu bahan-bahannya dulu, baru bisa kita mengetahui apa itu roti. Nah, kemudian fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwali, asal yang merupakan kata tunggal bagian yang pertama. Ini kan usul fikih, usul satu, fikih satu, aslul fikih.
Asal satu dan fikih satu. Nah, asal yang merupakan bagian tunggal yang pertama itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ya, kalau kita ibaratkan sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain seperti pondasi rumah. Ya, pondasi itu adalah asal dan apapun bangunan di atas pondasi itulah yang merupakan sesuatu yang lain itu. Jadi pondasi dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Contoh mungkin bisa rumah atau gubuk atau ruko atau jadi pekarangan nanti. Yang penting pondasi rumah itu adalah asal karena dibangun sesuatu yang lain di atasnya. Di sini disebutin contohnya. Ka aslil jidari ay asasihi, seperti asal dari dinding artinya pondasinya. Wa asli syajarati ay torfiha athabiti fil ardi, dan seperti asal pohon artinya batang pohon yang menancap di bumi, yang menancap di tanah. Jadi pondasi tadi disebutin asasihi, kemudian ada akar juga kan, akar yang menancap di tanah itu merupakan asal. Itu contoh pengertian asal secara bahasa. Jadi mungkin bisa digaris nih. Aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Kemudian kita masuk kepada furu' lagi. Nah, furu' itu yaitu lawan dari asal. Wal far'u alladhi huwa muqabilul asli. Ya. Furu' itu adalah lawan dari asal, yaitu ma yubna ala ghairihi. Sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Dari tadi contohnya ada pondasi rumah, maka sesuatu yang lain itu adalah furu'. Mungkin barangkali rumah sebagai furu' atau ruko atau pekarangan atau masjid. Yang penting selain dari asal, ya, sesuatu yang dibangun di atas yang lain itu adalah furu'. Ya, gitu. Ini sebutin contohnya nih. Ka furu' isyajarati li asliha wa furu' fiqhi li usulihi. Seperti batang-batang pohon, ranting-ranting pohon bagi asalnya pohon. Jadi ranting-ranting pohon itu kan berada di atas akar pohon. Nah, gitu. Kemudian cabang-cabang fikih itu berada pada usulnya fikih. Jadi sebelum belajar fikih kita juga harus perlu tahu usul fikih. Karena itu adalah dasar sebelum kita belajar fikih. Nah, kemudian disebutin di sini pengertian fikih. Wal fiqhu alladhi huwal juz'u tsani lahu ma'nan lugawiyyun wa huwal fahmu wa ma'nan syar'iyyun wa huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Fikih adalah bagian yang kedua yang memiliki makna secara bahasa, yaitu paham, dan makna secara istilah syar'i, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang cara memperoleh hukumnya itu adalah dengan ijtihad. Ya. Kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun, seperti mengetahui bahwa niat pada wudu hukumnya wajib, dan wa anna al witra mandubun, dan witir itu sunnah, wa anna niyyata minal laili syartun fi shaumi ramadana, dan niat dari malam merupakan syarat pada puasa Ramadan. Wa anna zakata wajibatun, dan zakat itu hukumnya wajib pada harta anak-anak dan tidak wajib pada perhiasan yang dibolehkan. Nah, lagi matannya, wa anna zakata wajibatun fi malis sabiyyi ghairu wajibatin fil huliyil mubahi, wa annal qatla bimusaqqalin yujibul qisasa wa nahwi dzalika min masailil khilafi. Nah,
dan zakat itu wajib pada harta anak-anak, tidak wajib pada perhiasan yang dibolehkan. Dan pembunuhan dengan sesuatu yang berat, ya mungkin melempar seseorang dengan batu gitu kan sesuatu yang berat itu batu. Yujibu mengharuskan adanya qisas dan contoh yang lain dari berbagai masalah yang ada perbedaan pendapat ulama. Bikhilafi ma laisa tariquhul ijtihadu, lain halnya bukan dikategorikan kepada fikih, yaitu sesuatu yang cara memperolehnya itu adalah bukan dengan ijtihad. Ma laisa tariquhu al ijtihad, cara memperolehannya bukan dengan ijtihad. Seperti pengetahuan tentang sholat yang 5 hukumnya wajib, bi annas shalawatil khamsa wajibatun wa anna zina muharramun, dan zina itu diharamkan, wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyati, dan contoh-contoh yang lain dari berbagai masalah yang merupakan hukum qat'i, yang tidak ada perdebatan ulama, yang hukumnya itu sudah pasti. Fala yusamma fiqhan, dan itu bukan dinamakan dengan fikih. Nah, kemudian fal ma'rifatu huna, pengetahuan di sini yang dimaksudkan adalah al ilmu, mengetahui, bimakna zonni, dengan makna praduga. Jadi dengan adanya dugaan, ya, dengan dugaan, dengan upaya, dengan metode-metode tertentu, itulah yang dikatakan dengan fikih. Jadi kalau ada orang menyebutin sholat itu hukumnya wajib, itu adalah fikih, bukan. Itu udah hukum pasti, bukan fikih lagi, udah ketetapan dari Allah. Nah, jadi itu ya yang perlu dipahami. Itu ada definisi asal secara bahasa, ma yubna alaihi ghairuhu, kemudian furu' alladzi ma yubna ala ghairihi, kemudian fikih itu definisinya juga ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu, kemudian ada contoh-contoh fikih itu apa, kemudian ada contoh sesuatu yang bukan fikih itu apa nih. Nah, kemudian kalau disebutin mungkin ditanya definisi masalah qat'iyah itu bisa dikatakan ma laisa tariquhul ijtihadu. Definisi hukum qat'iyah itu ma laisa tariquhu al ijtihadu. Nah, sekarang kita coba i'rab dulu. Mana yang mau di-i'rab? Nah, ini aja lah. Bi anna shalawatil khamsa wajibatun. Nah, bi huruf jar, anna adalah amil nawasih, tugasnya menasab isim, merafakkan khabar. As-sholawati adalah isim dari anna, hukumnya mansub, tanda nasabnya kasrah karena ia adalah jamak muannas yang salim, ya. Kemudian al-khamsa sebagai naat dari as-sholawati. Al-khamsa hukumnya mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena ia isim mufrad. Wajibatun adalah khabar dari anna, hukumnya marfu, tanda rafa'nya dhammah karena ia isim mufrad. Nah gitu. Al-khamsa ini kenapa dia tidak bertanwin, karena ia ada alif lam. Wajibatun kenapa dia bertanwin, karena ia tidak dimasuki alif lam ataupun diidofahkan. Nah, coba lihat sighahnya itu apa? Wajibatun sighahnya adalah isim fa'il dari kata-kata wajaba yajibu. Wajibun. Nah, sekarang bentuk muannasnya wajibun, wajibani, wajibuna, wajibatun. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi nih? Contoh yang lain. Nah, fal aslu ini. Fal aslu langsung dalam kurung aja. Fa istinaf
ya, permulaan kalam. Al aslu sebagai mubtada. Nah, ma yubna, ma ini adalah khabar dari al aslu, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah yang dibina di atas sukun karena ia isim mausul. Yubna adalah fi'il mudhari yang majhul, yubna yuf'alu. Kalau fi'il mudhari yang majhul tentu dia membutuhkan naibul fa'il. Belum ada naibul fa'ilnya sekarang. Alaihi, ala huruf jar, hi majrur dengan sebab ala, tanda jarnya kasrah yang dibina di atas kasrah karena ia isim domir. Ghairu merupakan naibul fa'il dari yubna. Ya, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah karena ia isim mufrad. Kenapa ia tidak bertanwin ghairu? Karena ia diidhofahkan kepada hu. Jadi hu sebagai mudhofun ilaih dari ghairu. Nah, hukumnya hu itu sebagai mudhofun ilaih adalah jar, tanda jarnya adalah kasrah yang dibina di atas dhammah karena ia adalah isim domir. Nah, gitu. Jadi mungkin barangkali ada sedikit tugas dari Ustadz, coba ada sedikit mengi'rab beberapa kata dalam teks ini. Diberikan teksnya ya. Syukran.